Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan kemarin kita telah membaca tentang syarat yang keempat, lima yang keempat, yaitu terkait bahwasanya ilah dalam qiyas itu apa? Yaitu ilah yang munasib terhadap hukum. Yang ini diketahui dengan apa? Dengan kaidah syariat. Dengan kaidah-kaidah syariat yang dianggap oleh kaidah syariat seperti ilah sebab itu seperti apa? Memabukkan pada khamr misalnya. Kemudian apabila sifatnya itu adalah wasfan tordian, jadi wasfan tordian ini adalah apa? Sifat yang apa? Yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Bisa dipahami kan? Tidak ada kaitannya dengan hukum. Karena tidak ada kesesuaiannya. Maka tidak boleh mengambil ilah darinya. Seperti apa? Hitam. Seperti hitam, putih, tinggi, panjang, pendek dan yang semisalnya. Sebagaimana kemarin dalam hadis apa? Barirah. Bahwasanya Barirah itu apa? Khuyirat ala zaujiha. Ketika apa? Hina utiqat. Jadi Barirah itu diberikan pilihan dari suaminya, yang suaminya seorang budak. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahasanya apa? Karena zaujaha abdan aswad. Ini kan dahulu suaminya apa? Seorang budak aswad. Nah, aswad ini bukan apa? Bukan sifat yang apa? Yang munasib, bukan sifat yang munasib, bahkan ini adalah sifat tordi, yang tidak dipakai untuk dijadikan sebagai illah. Jadi kisahnya Barirah untuk bisa lihat kembali, itu bahasanya dia mukatabah kepada tuannya, kemudian nanti apa di sana dia minta bantuan kepada Aisyah kan, minta bantuan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk memerdekakan dirinya. Kemudian dia kemudian tuannya menyaratkan bahasanya apa? Walaknya. Jadi walaknya budak itu nanti kalau sudah merdeka itu kepada siapa? Kepada tuannya. Kemudian Aisyah tidak mau. Kemudian apa disampaikan atau terdengar Rasulullah SAW bahwasanya itu apa? Al-wala liman a'taq. Bahasanya wala itu kepada siapa yang memerdekakannya. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dan yang semisalnya, itu hadisnya panjang di antara yang terkait dengan cerita Barirah ini. Ini seorang budak yang diberikan pilihan ketika dia telah merdeka untuk memilih antara suaminya dan dan dia berpisah dari suaminya. Ternyata memilih berpisah dari suaminya. Bahkan dalam riwayat itu suaminya menangis. Suaminya menangis, namanya Mughith. Itu ketika berpisah karena memilih dia bebas. Memilih dia bebas, kemudian suaminya yang bernama Mughith tetap masih dalam keadaan budak. Seperti itu bisa dilihat kisahnya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan kisah Barirah ini. Kemudian kemarin sudah kita baca, insyaallah kita masuk pada perkataan muallif aqsamul qiyas. Aqsamul qiyas yang qasimul qiyas ila jaliyin wa khafiyin. Di pembagian qiyas, di qiyas itu terbagi menjadi qiyas jali yang jelas, yang gamblang, wa khafi yang tersamar atau tersembunyi. Maka fal jali maka jali mathabatat illatu binassin. Jadi qiyas jali itu adalah yang ilahnya itu tetap dengan dengan nas, dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, atau dengan ijma', yaitu kesepakatan. Au kana maqtu'an bihi binafil farik, atau ilahnya itu maktuan, itu bisa dipastikan di dalamnya. Maktuan dipastikan di dalamnya dengan binafil farik, dengan tanpa adanya perbedaan antara nafil farik itu dinafikan, ditiadakan perbedaan
ya bainal asl wal far', yaitu antara apa? Asal dan far'nya. Ya, sekali lagi bahwasanya apa? Apabila seorang itu ingin mengkiaskan, maka dia harus apa? Ya, menyerupakan far' kepada asalnya kan? Ya, maka ilahnya ini alasannya apa? Ya, ilahnya alasannya itu apa? Itu harus apa? Munasib sebagaimana telah disebutkan kemarin, bukan wasaf tordi. Ya, bukan tordi seperti apa? Hitam, putih, panjang, pendek dan yang semisalnya. Ya. Tetapi apa? Harus tetap ilahnya tersebut sesuai dengan apa? Ya, dalam nas atau kesepakatan atau ya di situ apa? Maktuan, dipastikan bahwasanya dalam ilah tersebut ya binafil farik. Ya, binafil farik bainal asal wal far'. Yaitu apa? Tidak ada perbedaan antara asal dan far'. Ya, asal dan far'nya. Mithalu dzalika ma thabatat illatuhu bin nas. Ya, maka di sini apa? Yang tetap ilahnya itu dengan nas. Ya sulmana bil minal istijmar bidam an-najis al-jaf. Ya, alal mana minal istijmar birawthah. Birawthah. Ya. Maka di sini apa? Qiyasul mana? Ya, yaitu apa? Dikiaskannya larangan. Yaitu apa? Beristijmar dengan menggunakan apa? Larangan ya, diperhatikan ini. Al-mana larangan yaitu istijmar ya dengan menggunakan darah yang najis, al-jaf yang kering ya, itu atas larangan ya istijmar dengan rausah, yaitu dengan kotoran ya, dengan kotoran ya, dengan kotoran unta misalnya ya, ini diserupakan ya, dikiaskan, yaitu larangan ya istijmar dengan menggunakan darah itu dengan apa? Larangan ya dalam istijmar dengan menggunakan rausah. Ya, fa inna illata hukmil asal thabitah. Karena illah hukmul asal, maksudnya illah dari apa? Istijmar bi rausah, ini kan tetap kan? Kan ada dalilnya dari apa? Hadisnya Rasulullah SAW kan? Ya, thabitatun bin nas. Karena tetap dengan nas. Ya, haitsu di mana ata Ibnu Mas'udin. Ini Ibnu Mas'ud datang ya kepada Nabi SAW bihajara ini warawthah. Bahwasanya apa? Ya, Ibnu Mas'ud datang kepada Rasulullah SAW ya dengan 2 batu kemudian membawa dengan rawthah, yaitu kotoran. Liyastanjiya bihin. Ya, supaya Rasulullah SAW itu apa? Beristinja dengannya. Ya, dengan apa? Maunya ya bihajarain dengan 2 batu dan rawthah ini, kotoran ini. Liyastanjiya bihin. Fa akhadhal hajarain. Kemudian Nabi SAW mengambil 2 batu wa alqa ar-rawthah. Ya, kemudian melemparkan ya kotoran itu wa qala hadza riksun. Ya, ini adalah riks. Dan riks itu adalah najis. Ya, dan riksun itu adalah ya, itu adalah najis. Bisa dipahami kan? Ini ilahnya apa? Tabit dengan apa? Dengan nas. Ya, maka tadi apa? Ingin ya mengkiaskan istijmar dengan menggunakan darah yang najis ya, yang kering ya, ini sama-sama najis ya, maka apa ya, ini tetap ilah pada asalnya, yaitu apa ya, karena itu adalah najis. Maka di sini apa ya, benar ya, benar pengkiasan dalam masalah ini, yaitu dengan tetapnya ilah dengan nas ya, dengan dalil. Kemudian wa mithalu ma thabatat illatuhu bil ijma', yaitu apa ya yang tetap ilahnya itu dengan ijma', yaitu dengan apa? Kesepakatan ya ulama ya, dengan kesepakatan ulama. Ya, mau saya tambah contoh lagi ya. Tadi contoh yang tetap dengan nas misalnya apa? Di sana ada hadis Abi Qatadah. Ya, bahwasanya Nabi SAW berkata tentang kucing. Kucing itu apa? Innaha laisat binajasin. Ya, bukanlah najis. Ya, innama hiya minatawafin alaikum. Ya. Sungguhnya kucing itu apa? Bukanlah najis, hanya saja dia termasuk
Ya, hewan yang sering apa? Lalu lalang di antara kalian. Ya, ini nasnya kan. Kemudian apa? Ingin diserupakan ya bahwasanya kucing itu apa? Suci. Ya, kucing itu suci karena apa? Ya, berlalu lalang bolak-balik di antara manusia dan bergaul dengan manusia. Maka dikiaskan padanya yaitu ya himar ahli. Apa himar ahli? Yaitu keledai yang dirawat atau keledai yang dipelihara ya di rumah. Ya, itu maka dikiaskan ya dengan apa? Dengan kucing karena apa? Keledai yang ahliyah itu apa? Tinggal sering ya bergaul ya dan apa namanya bercampur dengan manusia. Ya, maka di situ apa? Nanti terkait dengan luapnya, misalnya liurnya itu apa? Tidak najis seperti apa? Kucing ya dan sebagaimana ini telah lewat pembahasannya. Bisa dipahami di sini. Ini contoh yang lain yang tetap dengan apa? Ya dengan nas ya. Tetap dengan nas yaitu pada kucing ya, bahasanya kucing itu minat tawafin. Ya, kemudian apa? Kita ingin mengkiaskan apa? Keledai yang jinak. Ya, anis yaitu apa? Anis maksudnya apa? Yang jinak atau keledai apa namanya? Ya, ahliyah. Jadi ahli atau apa? Anis itu sama. Ya, itu adalah keledai yang jinak diserupakan dengan kucing. Ini yang tetap dengan nas. Kemudian misal atau contoh yang tetap dengan ijma, nah Nabi SAW ayak dial qadi wa huwa ghadban. Nabi alaihi salatu wasallam melarang ya seorang hakim itu apa? Ya menghukumi sedangkan dia dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan marah itu biasanya apa? Ya, nggak bisa konsen. Orang mau menghukumi dari rumah sudah ada masalah dengan istrinya misalnya. Gimana mau menghukumi? Ya, yang diingat-ingat di jalan, ingat masalah yang di rumah misalnya. Kemudian ternyata dapat kasus yang apa? Yang berat. Ya, maka apa di sini apa? Tidak boleh ya menghukumi. Ya, karena hukumnya nanti bisa apa? Ya, bisa jadi masalah. Ya. Maka di sini apa? Faqiya suman ilhakin minal qada alaman il ghadban minhu minal qiyas jali. Ya, maka dikiaskannya yaitu seorang yang apa? Dilarangnya tadi yaitu apa? Seorang qadhi yang dia marah ya. Ini mau kita kiaskan apa? Ya, menahan apa? Menahan orang yang menahan dari qada. Ya, faman hakin minal qada, maka apa? Begitu juga dikiaskan seorang yang menahan. Menahan apa ini maksudnya? Minal hakin, manul hakin. Apa maksudnya manul hakin? Seorang yang menahan apa hakin? Apa hakin? Yusuf. Hakin itu menahan kencing atau menahan buang air besar. Mau menghukumi. Ya. Kira-kira gimana, Ahmad? Orang nahan kentut, nahan apa? Kencing, nahan berak. Itu nanti juga kalau menghukumi apa? Bisa menjadi apa? Masalah. Mau menghukumi apa? Menahan kencingnya, menahan beraknya. Ya. Itu ya minal qada ini juga dikiaskan. Bisa dipahami ini. Maka faqiya suman ilhakin minal qada. Maka ya dikiaskan juga yaitu orang yang menahan. Yaitu menahan apa maksudnya al-hakin di situ? Dari buang air kecil atau buang air besar. Jadi al-hakinnya itu antum kasih penjelasan ya, buang air kecil atau air besar. Ya, minal qada. Ya, dikiaskan kepada siapa? Alaman il-ghadban. Ya, minhu. Yaitu dari apa? Dari larangan seorang yang marah tadi, ya ini termasuk kias jali. Ya, kenapa? Ya, lisubutu ilatil asal bil ijma. Karena ilah asal ini yaitu apa? Marah. Ya, marah itu apa? Tetap dengan ijma. Ya, karena marah itu biasanya apa? Akan mendatangkan apa? Waya taswis al-fikr. Ya, karena marah itu akan apa? Mengacaukan pikiran. Ya, dan juga akan apa? Wansighalul qalb. Dan hati itu akan tersibukkan. Bisa dipahami di sini. Ya, karena marah ya, itu akan apa? Ya, mengacaukan pikiran dan apa? Menyibukkan hati. Ya, ini tetap dengan ijma. Ya, itu tetap dengan ijma. Bisa dipahami? Paham Yusuf?
Ya. Ini yang tetap dengan ijma. Kemudian yang ketiga, wa mithalu makana maktu'an fihi binafil farik. Dan contoh yang apa? Dipastikan ya padanya itu dengan apa? Tanpa adanya perbedaan antara apa? Asal dan cabang. Antara sumbernya dan cabangnya. Ya, maktu'an itu dipastikan apa? Ya, dengan nafil farik. Itu dengan tanpa adanya perbedaan antara asal dan fara'. Ya. Yaitu qiyasu tahrimi itlafi malil yatim bil labas. Yaitu apa? Pengkiasan diharamkannya ya merusakkan ya. Itlaf itu apa? Atau ya merusakkan. Itlaf itu bisa ya menggunakan dengan apa? Merusakkan ya harta anak yatim dengan digunakan. Yaitu dipakai ya ala tahrimi itlafihi bil akal. Ya, atas tahrimnya ya merusakkannya atau ya membinasakannya, maksudnya apa? Rusakkannya itu dengan ya dengan memakan. Kenapa? Karena di situ apa? Lil qata binafil farik bainahuma. Ya, karena apa? Ya dipastikannya yaitu tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. Intinya apa? Orang yang diamanai untuk menjaga anaknya yatim itu ya ada yang make apa? Hartanya anak yatim. Ya, untuk kepentingan dirinya. Ya, untuk kepentingan dirinya sendiri ya dengan memakainya ya kemudian dikiaskan tentang dilarangnya dalam apa? Dalam ya menelantarkan atau merusakkan itu dengan memakan. Jadi memakai ya itu dikiaskan pada apa? Memakan. Kalau memakan hartanya anak yatim boleh tidak? Kan tidak boleh kan? Lah ini apa? Memakai, misalnya dipakai jadikan pakaian, duitnya anak yatim dipakai untuk beli baju kepentingan ya sendiri. Ya, yang bukan itu misalnya bukan memang ya dia bukan seorang yang tidak mampu kemudian mengambil yang apa sekadarnya yang dia butuhkan, tetapi apa? Di luar kadar yang apa? Yang seharusnya apa? Ya dia itu mengambilnya, tetapi apa? Melebihi ya dari kadar yang apa? Ya dia ambil. Ya, yang dia apabila seorang itu apa? Seorang itu tidak mampu. Kalau seorang yang kaya apa? Kalau yasta'fif kan? Ya, maka dia apa? Di situ dalam surat apa? Dalam surat An-Nisa itu di ayat apa terakhir dari lembar itu ya, kan seperti itu. Ya, wa in kana ghaniyan fal yasta'fif. Ya, wa in kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kayak gitu kan? Ya, maka apabila seorang itu kaya maka hendaknya dia apa? Iffah. Ya, menjaga kesucian dirinya. Apabila dia tidak mampu maka falyakul bil ma'ruf. Ya, makan dengan cara yang ma'ruf, tapi ini sudah melebihi. Ya, sudah melebihi. Nah, memakainya ini melebihi dari apa? Ya, dari yang seharusnya dia ya mengambilnya. Kemudian apa? Ini diserupakan dengan apa? Seperti memakan hartanya anak yatim. Ya, dengan memakan. Bisa dipahami kan? Maka ini nafil farik, ya, tanpa ada perbedaan antara asal dan dan faraknya, ya, antara asal dan faraknya. Ya, karena di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim ya dengan cara zalim, hanya saja mereka makan ya dalam perut mereka itu api neraka, ya, dan kelak mereka akan masuk ya ke neraka sa'ir. Maka tidak ada perbedaan secara pasti, yaitu bahasanya seorang itu apa? Merusakkannya ya dengan memakan atau merusakkannya dengan membakar atau merusakkannya dengan memakai atau merusakkannya dengan apa? Menenggelamkan hartanya anak yatim. Maka semuanya ini adalah haram. Makanya ini apa? Bin nafi apa? Qataan bin nafi apa? Ya, qataan bin nafil farik. Ya, bainahuma. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi memakan ya itu asalnya. Kemudian yang ingin diserupakan apa? Itu apa? Ya, memakainya atau membakar harta anak yatim.
atau menenggelamkan harta anak yatim, maka ini apa? Binafil farik. Ya. Seperti itu. Kemudian tentang misalnya apa? Ya, kalau anak laki-laki apa? Muru abna'akum bisolah lisab'in wadribuhum 'alaiha li asrin. Ya, perintahkan anak-anak kalian ya apabila anak-anak kalian itu ya perintahkan dengan sholat apabila anak-anak kalian itu umurnya berapa? 7 tahun. Kemudian apa? Pukullah mereka ketika apa? Ya, sudah 10 tahun itu kalau enggak mau sholat. Maka di sini apa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Berarti apa? Binafil farik antara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ini sama. Ya. Baik laki-laki maupun ya perempuan itu sama hukumnya. Bisa dipahami kan di sini kan? Ya. Kayak gitu. Jadi ketentuannya yang dinamakan ya dipastikan tidak ada perbedaan antara apa? Ya asal dan farik, binafil farik ini bahwasanya apa? Adanya keserupaan di antara ya keduanya antara asal dan farik. Ya. Itu antara asal dan farik itu enggak ada perbedaan. Ya, enggak ada perbedaannya. Bisa dipahami kan di sini? Kemudian sekarang qiyas khafi. Ya. Kemudian yang kedua wal khafi. Mathabatat illatu bistimbatin. Itu yang tetap ilahnya dengan istimbat. Itu dengan pendalilan. Ya, dengan meneliti. Ya, dengan meneliti. Ya, karena apa? Meneliti, membaca. Ya. Sehingga apa? Walam yuqta fihi binafil farik. Sehingga tidak bisa dipastikan di dalamnya itu apa? Binafil farik. Untuk apa? Meniadakan perbedaan di antara bainal asli wal farik. Karena apa? Karena butuh penelitian, butuh pembahasan. Ya. Butuh penelitian dan butuh pembahasan. Ya. Bisa dipahami sini Ahmad? Yang khafi paham tidak? Ya. Kemudian contohnya misalu qiyasul usnan. Ya, qiyasul usnan. Yaitu kiasnya usnan itu di dhammah. Ya, dan usnan ini adalah apa? Tumbuhan yang apa? Yang ditumbuk. Ya. Kemudian apa? Ya, digunakan untuk mencuci pakaian. Ya, mencuci pakaian ya dan yang semisalnya dengannya. Ya, dengan menggunakan usnan ini ya digunakan untuk mencuci pakaian dan yang semisalnya. Nah, di sini apa? Qiyasul usnan, yaitu tumbuhan tadi yang ditumbuk, kemudian apa? Digunakan untuk mencuci pakaian, ingin dikiaskan dengan bur. Ya. Dalam hal apa? Keharaman riba. Ya. Yaitu keharaman riba, tentang haramnya riba bijami'il kail. Ya, karena di situ terkumpul adanya apa? Bahwasanya usnan itu ditakar. Ya. Tetapi di sini dikatakan ya, mau dikumpulkan usnan itu bahwasanya ditakar. Fa inna ta'lil bil kail lam yathbut bin nasin wala ijma'. Ya. Ya, bahasanya apa? Ta'lil dengan kail ini, ditakar ini apa? Tidak tetap dengan nas, tidak tetap dengan yang pertama tadi. Kemudian tidak tetap juga dengan ijma'. Dan juga apa? Walam yuqta fihi binafil farik. Antara asal dan farik. Bisa dipahami di sini? Maka kalau begitu apa? Ya, kalau begitu apa? Termasuk perkara minal jaiz ya. Ya, karena termasuk perkara yang dibolehkan ayyufariqa bainahuma. Ya, untuk dipisahkan di antara keduanya bi annal burmat ya bi khilafil usnan. Ya, kalau bur itu apa? Matum yaitu bahan makanan. Berbeda dengan usnan. Ya, intinya di sini apa? Bahwasanya seorang itu harus meneliti. Ya, karena usnan apa? Tadi kan apa? Tumbuhan yang digunakan untuk mencuci. Kira-kira bisa nggak dikiaskan dengan bur dalam hal dikil? Nggak bisa karena apa? Ini cuma maksudnya untuk menunjukkan bahasanya kias di sini khafi. Ya, untuk menunjukkan apa? Bahasanya harus meneliti. Ya, seorang itu harus meneliti. Begitu pula antum mau mengkiaskan apa? Mengkiaskan bir. Bahwasanya itu haram.
ya, atau apa saja nanti antum kira dengan kan harus meneliti. Kalau benar kandungannya di situ, ya di situ apa? Misalnya ada memang yang memabukkan, maka di situ apa? Sedikit banyaknya haram. Kayak gitu. Makanya itu namanya istimbat. Butuh pendalilan. Ya, butuh ya pendalilan apabila seorang itu ingin menyerupakan sesuatu yang di sana ya belum tahu ya apakah ini kandungannya atau ya kaitan bahannya dan yang semisalnya itu adalah ya memabukkan misalnya ya. Maka di sini untuk menunjukkan ya bahwasanya ilah yang terkumpul ya pada keduanya yaitu antara usnan dan ya apa usnan dan bur itu ilahnya kail. Tapi di sini apa butuh kepada istimbat ya. Tetapi di situ apa walam yuqta fihi binafil farik antara bur dan usnan. Begitu pula tidak di situ terdapat dalam apa ilahnya itu nas. Intinya apa di situ adalah apa ya intinya harus membutuhkan pendalilan. Jadi sama-sama ilahnya itu adalah ditakar. Jadi usnan itu ilahnya adalah ditakar. Ya, tetapi nanti apakah ya berjalannya riba, yaitu permasalahan yang lain. Maksudnya di sini untuk menunjukkan ya bahwasanya ilah di sini yaitu dengan istimbat. Ya, dengan pendalilan. Ya, dengan ya pendalilan. Bisa dipahami di sini? Jadi qiyasul usnan ya atas bur dalam haramnya riba ya ilah yang terkumpul di situ adalah masalah kailnya ya masalah kailnya. Jadi kembali saya ingatkan bahwasanya ini dari sisi pendalilannya ya bahwasanya usnan juga di kail itu ditakar ya dan ini tetapnya dengan menggunakan istimbat ya tetapnya dengan menggunakan istimbat ya. Tapi nanti kalau misalnya apa apakah itu bahan makanan ya sudah tentu apa beda ya. Kalau apakah usnan bahan makanan tidak ya makanya tadi dari sisi apa ditakarnya. Tapi kalau dari sisi apa bahan makannya ilahnya itu bahan makanan bisa enggak? Tidak, karena usnan ini bukan bahan makanan ya bukan bahan makanan. Jadi ilah jami'ahnya tadi itu adalah apa al-kail. Jadi intinya bahwasanya dalam mencari ilah di sini butuh istimbat ya butuh ya istimbat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.